Saya membacakan cerita kepada anak selama 9 kali pertemuan atau 9 minggu yang dilaksanakan pada hari Sabtu atau Senin. Buku yang paling berkesan adalah Rencana Besar Semut Kecil, dikarenakan di buku tersebut menceritakan seekor semut kecil yang rajin membaca buku, dan ia memberikan solusi kepada semut lain tentang ketersediaan makanan ada di restoran. Dia mendapatkan informasi itu karena ia rajin membaca buku. Nah, buku ini berkesan karena buku tersebut mengajarkan bahwasannya kalau kita rajin membaca buku, maka kita akan memperoleh banyak informasi yang orang lain tidak tahu. Keterbatasan waktu menjadikan faktor penghambat dalam kegiatan membacakan cerita karena adanya kesibukan lain. Seperti di siang hari si anak ada kegiatan les dan saya biasanya di siang hari masih mengerjakan tugas di kampus. Jadi cara saya mengatasinya yaitu saya membuat jadwal khusus seperti di waktu sore hari, karena di waktu sore hari itu adalah waktu luang si anak. Nah, saya membacakan ceritanya pada sore hari setelah dia di jam-jam santai, dan saya memilih judul yang menarik, dan saya memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih judul ceritanya sendiri. Menurut saya, lebih memperbanyak cerita bergambar dan cerita tentang hewan-hewan, dikarenakan si anak lebih tertarik dengan gambar-gambar dan cerita yang berkaitan dengan hewan karena dia suka sekali dengan hewan seperti kucing, harimau. Nah, dia lebih tertarik dengan cerita-cerita tersebut dibandingkan dengan cerita yang terlalu panjang atau terlalu monoton yang isinya hanya tulisan saja. Saya menilai kemampuan saya dalam membacakan cerita kepada anak berada di nilai 7,5 karena saya sudah merasa cukup baik dalam menceritakan cerita kepada anak dengan ekspresi dan intonasi yang cukup baik. Namun saya masih perlu belajar banyak lagi tentang cara membacakan cerita yang lebih kreatif agar anak tidak bosan dan lebih menarik lagi. Rencana saya selanjutnya dalam mempersiapkan diri menjadi guru SD, khususnya pada keterampilan berbahasa. Yang pertama, menyimak. Saya akan melatih kemampuan mendengarkan cerita dari berbagai sumber agar memperkaya wawasan dan meniru cara penyampaian cerita agar lebih kreatif dan efektif. Yang kedua, berbicara. Saya berlatih berbicara dengan ekspresi, intonasi, dan emosi yang sesuai agar pada saat membacakan ceritanya lebih menarik dan lebih hidup. Dan saya akan belajar storytelling saya akan belajar
berlatih berbicara di depan kaca agar saya lebih ekspresif lagi dalam membacakan cerita. Yang ketiga, membaca. Saya akan membiasakan diri membaca buku cerita anak agar saya memahami struktur cerita, dan saya akan menambahkan media seperti gambar-gambar menarik dan alat peraga seperti boneka agar saat saya membacakan cerita, anak-anak lebih tertarik. Yang keempat, menulis. Saya akan mengembangkan kemampuan menulis cerita anak atau cerita pendek yang bisa digunakan untuk kegiatan membacakan cerita kepada anak agar ceritanya lebih menarik. Jadi saya akan membiasakan diri untuk menulis cerita-cerita anak, menulis cerita pendek. Seperti itu, Bu. Dan saya siap menjadi guru SD.